Welcome back everybody, saudara semuanya, jumpa lagi dengan channel ini. Hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah hal yang sangat penting untuk ekonomi Indonesia. Data yang dirilis oleh lembaga terkait hari ini bahwa import dan ekspor Indonesia semuanya lesu. Ekspor migas dan non-migas Indonesia turun dibanding bulan sebelumnya, ya. Dan itu ya, dipicu oleh ekspor non migas pun turun, ya. Tanda-tandanya bahwa penerimaan negara maupun sektor swasta sudah berkurang. Yang paling penting di sini adalah kalau kita bicara yang tentang suatu negara itu ekonominya lesu, indikatornya adalah nilai importnya. Ya. Import Indonesia turun tajam. Ya. Jadi impor Indonesia itu data yang dirilis lembaga terkait, ya, impor bulan September tahun 2023 turun tajam, ya, mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 12,45%. Menjadi 17,84 miliar US dollars. Penurunan ini memang dipicu oleh penurunan import, nilai import non-migas. Nah, import non-migas September 2023 turun 14,46%, ya, dibanding bulan September tahun sebelumnya. Nah, angka ini kelihatan dari PMI manufacture yang bulan September, ya, turun yang di angka 52,3 poin, ya. Pada bulan September itu turun tajam 2,97% dibanding bulan sebelumnya, ya. Bulan sebelumnya 53,9 poin. Jadi kalau PMI manufacture sudah makin menurun, berarti memang permintaan import barang-barang untuk produksi, ya, untuk pengolahan, ya, pabrikan sudah mulai menurun. Itu tanda-tandanya bahwa kalau produksi berkurang berarti ekonomi sudah lesu, daya beli sudah lesu di Indonesia. Maka dari itu hari ini tanggal 16 Oktober 2023, rupiah kita melemah lagi, ya, US dollar makin kuat, rupiah kita ke 15.700. Dari dulu saya sudah katakan, 2 tahun yang lalu saya katakan bahwa US dollar rupiah atau rupiah kita akan jatuh melemah ke level 18.000 sekian-sekian. Dan makin dekat, ya, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar 80-90% akan terjadi di akhir tahun 2023 ini. Apa yang saya sudah katakan dari tahun 2021, kemungkinan besar itu terjadi nanti di akhir tahun 2023. Karena kita lihat bahwa US dollar sekarang sangat menguat. Ya. US dollar sangat menguat terhadap semua mata uang di dunia. Dan nanti kita lihat dalam minggu ini juga ada pernyataan dari petinggi The Fed, ya, tentang akan ada kemungkinan dinaikannya suku bunga nanti di bulan November 2023, dan itu pasti suku bunga akan naik. Banyak sekali yang sudah mengatakan, para ekonom, ya, profesor mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi ini akan bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Dan memang itu kalau kita lihat dari secara teknikal memang harusnya suku bunga itu US dollar itu makin kuat terus. Indeks US dollar terhadap mata uang major currency, ya, di dunia itu terlihat bahwa indeks US dollar akan menuju ke level 114. Maka mata uang seluruh dunia itu akan jatuh drop, akan lemah terhadap US dollars. Karena kalau suku bunga yang dikerek makin tinggi di negara-negara maju, ya,
terutama di Amerika Serikat, ya, atau yang dari Uni Eropa, Inggris, maka otomatis mata uang negara berkembang itu akan terdepresiasi. Itu sudah pasti. Apalagi kita ini kan penyataan dari Bank Indonesia, ya Pak Ferry Bardiyo, bahwa dia akan menahan suku bunga. Jelas dia akan menahan suku bunga, tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi suku bunga Bank Indonesia itu tetap di 5,7%. Apalagi data-data ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga terkait barusan hari ini mengatakan bahwa impor kita melemah. Itu tanda PMI manufakturnya kita menurun, itu tandanya bahwa produksi kita menurun. Maka suku bunga tidak boleh naik. Dia harus memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menahan suku bunga supaya ada gairah, ya, untuk mendapatkan likuiditas untuk bisa kembali berproduksi, supaya banyak sekali masyarakat mendapatkan manfaat, ya, sehingga income bertambah dan mereka berbelanja kembali. Tetapi pada kenyataannya bahwa ekspor juga menurun. Maka ekspor menurun, berdampak terhadap import menurun. Karena tidak bisa diharapkan lagi tujuan ekspor Indonesia nomor 1, China, itu sudah mengalami penurunan secara ekonominya. Maka permintaan ekspor mereka atau permintaan impor barang-barang, mereka akan meminta berbelanja barang ke Indonesia, kita mengekspor ke sana, itu akan berkurang. Uni Eropa, ya, yang sudah resesi. Satu cuman masih ekonomi Amerika yang masih bagus. Tapi tahun depan dengan suku bunga yang makin tinggi juga, ini akan merusak ekonomi Amerika juga. Maka tahun depan dipastikan level 18.000 itu sah. Jadi akhir tahun ini rupiah, jadi Desember ini rupiah 18.000, ya, itu 90% bisa terjadi. Tetapi 100% terjadi rupiah 18.000 itu di tahun 2024, ya. Hari ini tanggal 16 Oktober 2023, saya menegaskan itu kembali. Prediksi saya 4 Oktober 2021. Jadi sejak channel ini dirilis pertama kali 4 Oktober 2021 tentang kondisi kehancuran ekonomi global, saya mengatakan bahwa rupiah itu 18.000. Dan akhir tahun 2023 Desember nanti, 28 Desember 2023, kemungkinan 18.000 itu akan terjadi. Karena 15.700, ya, bulan depan, jika The Fed naikin suku bunga lagi, maka itu 16.000. Kalau level 16.000 sudah jebol terus, maka itu cepat ke 17.000 dan akan tahun depan itu pasti 18.000. Indikator-indikatornya sudah mengarah ke sana. Ya. Karena ya kalau walaupun misalnya suku bunga Amerika dikerek tinggi, itu yang diharapkan kemarin bahwa jumlah penerimaan negara, devisa kita itu masih besar, ekspor kita itu masih jalan, ya, harga-harga komoditi dunia itu masih naik harganya, jadi kita masih mendapatkan cuan yang besar, perusahaan-perusahaan. Sekarang dengan harga minyak ini tidak akan lama lagi, bulan depan itu sudah jatuh dalam. Kemarin itu sudah tinggi, ya, sudah seharusnya harga minyak itu sudah drop. Ya, harga minyak atau harga emas dunia itu harusnya sudah drop minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu. Tetapi ya Iran, ya, politik Iran atau saya nggak tahu negara-negara Arab yang ingin harga minyak tetap tinggi, ya, mungkin dikomporin, dipanas-panasin supaya Hamas bikin gara-gara menyerbu Israel lagi, ya, disupport sedikit fulus supaya terjadi pecah perang lagi, maka harga minyak melonjak lagi ke level 87 hari ini tertinggi, dan ini mungkin harga yang terakhir di bulan Oktober 2023, ya. Harga minyak juga akan terjun bebas turun
Maka harga emas dunia juga akan turun lagi ke level 17.000 ya. US dollar per troy ounce. Harga minyak akan ke level 80 US dollar per troy ounce. Maka harga-harga komoditi di dunia ya, kelapa sawit ya, dan lain-lain semuanya yang merupakan andalan Indonesia ya, itu juga akan turun harganya. Maka perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia, emiten-emiten kelapa sawit akan mengalami penurunan harga sahamnya. Ya, maka hari ini ISG sudah merah, terus akan mengalami penurunan terus dalam minggu ini. Sampai Desember ini tidak ada yang namanya window dressing atau apa sih segala macam yang dikerek harga, tidak akan terjadi. Karena kondisi global makin tidak menentu saja ya, dengan adanya naiknya suku bunga yang makin tinggi dari Amerika Serikat, maka ya otomatis kalau suku bunga Amerika Serikat nanti naik lagi 25 basis point, yang sekarang ini sudah 5,50 persen ya, yang sedangkan suku bunga Bank Indonesia itu 5,75%. Maka kalau naik lagi 25 basis point, maka sama. Suku bunga Amerika Serikat sama dengan suku bunga Bank Indonesia. Maka secara logika Anda sendiri, kira-kira kalau model seperti itu, Anda lebih tertarik menyimpan duit Anda itu ke negara maju Amerika Serikat atau ke Indonesia? Tidak usah kita bicara orang asing. Anda sendiri deh. Anda lebih percaya US dollar atau rupiah? Logika. Kalau suku bunga US dollar 5,75%, surat utangnya otomatis pasti lebih tinggi daripada SBN, surat berharga negara. SBN Indonesia nih, surat berharga negara itu. Pasti Anda lebih condong kemana? Ke SBN atau, ini saya tanya balik ke Anda, secara logika saja. Jadi apa yang saya bicara ini berarti berdasarkan logika Anda sendiri. SBN itu pasti kalau sama suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga Amerika Serikat, secara logika surat utang Amerika Serikat pasti naik tingkat yieldnya. Maka lebih tertarik mana Anda? Menyimpan di surat utang Amerika Serikat atau SBN Indonesia? Anda yang menjawab sendiri. Itu secara logika. Maka hitung-hitungan yang saya selalu katakan 18.000 itu masuk logika dan itu akan terjadi. Pasti terjadi. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu waktunya saja. Di dunia ini selalu yang terjadi adalah pengulangan sejarah. Sejarah itu pasti berulang kembali. Kalau pada tahun krisis moneter 1997 dan mulai jatuhnya nilai tukar mata uang rupiah, ya, nilai tukar di Asia Tenggara, di seluruh Asia jatuh, sejak dari peso, dari baht Thailand, peso Filipina, ringgit Malaysia, Indonesia, rupiah Indonesia, won Korea, Jepang, dan lain-lain semuanya. 98, 25 tahun kemudian akan terjadi pengulangan sejarah itu. Kalau rupiah pernah 17.000 lebih, maka kali ini akan jebol 17.000 lebih. Rupiah pada tahun 98 itu akan menuju ke, jadi 98, 25 tahun kemudian akan menuju jebol 17 sekian itu, 17 lebih, akan menuju ke 18.000. Itu pasti terjadi. Ini logika dalam trading. Ini logika di dunia keuangan selalu begitu. Mata uang euro saja bisa di bawah paritas terhadap US dollar. British pound itu atau pound sterling itu pernah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah 2,1. Ada US 2,1 di atas US dollar. 2,1 paritas di atas US dollar. Apakah
uh, sudah rupiah yang sudah pernah 17 sekian tahun 98, 25 tahun yang lalu, dan tahun 2003, dan dengan kondisi global yang sudah kayak begini, ya, sudah hancur-hancuran seluruh dunia. Ini bukan hanya di Asia. Kalau dulu hanya di Asia, cepat balik. Negara Eropa, Amerika tuh tidak terjadi krisis, cepat balik. Ini negara Eropa krisis, Cina sudah mengalami masalah ekonominya melambat. Anda jawab sendiri. Secara logika, rupiah nggak boleh, nggak bisa ke 18.000. Anda jawab sendiri. Maka kali ini lebih pasti rupiah akan ke 18.000. Itu lebih pasti. Sekarang memang lagi diupayakan. Makanya dari dulu saya katakan segala daya upaya yang dilakukan oleh seluruh gubernur bank sentral di seluruh dunia kagak bisa, tidak akan berhasil membendung laju penguatan US dollar. Harus capital outflow yang keluar ke US dollar. Mata uang mereka jaga bagaimanapun, mereka intervensi dengan berbagai cara. Segala macam mereka lakukan. Jurus-jurus ekonomi yang mereka lakukan. Pakai instrumen-instrumen, surat utang, instrumen apapun, naikin bunga pun, mereka lakukan supaya mata uangnya jangan tergerus nilainya terhadap US dollar. Tetap saja tergerus. Euro tergerus, British Pound tergerus. Rupiah ini, dana hasil ekspor ditahan, tidak boleh diparkir di luar. Jadi kita ini sudah, walaupun katanya ini, tapi sudah aturannya ketat sekali, sudah semi model China, ditahan. Ya, nanti lagi dipikirkan oleh menteri lagi, Menko Perekonomian, nanti mau ditahan lagi segala macam yang berhubungan ekspor apa saja, dananya ditahan. Ditahan bagaimanapun, oke ditahan. Tetapi kalau ekspornya sudah menurun, maka tidak ada juga devisa. Dan Bank Indonesia intervensi bagaimanapun caranya, dengan cara intervensi di pasar pun tidak bisa menahan laju jika suku bunga Amerika Serikat lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia. Itu sederhana. Rumus sederhana, tidak perlu sampai gelar S3, S4. Ya. Orang bodoh aja, Anda sendiri bisa menjawab itu. Kira-kira kalau suku bunga Amerika Serikat lebih tinggi daripada suku bunga Bank Indonesia, kira-kira Anda itu tertarik yang mana? Anda sendiri jawab. Itu logika. Jadi kalau saya bicara 18.000, jangan Anda bantah, tidak mungkin. Emangnya ini negara superpower, jadi tidak mungkin nilai mata uangnya jebol, jatuh. Kawasan euro, ya, itu aja bisa jatuh terhadap US dollar. Apalagi kita yang baru kaget bangkit, ya, kaget jadi setelah presiden ini kaget terkenal di dunia, ya. Ya. Jadi berpikirlah secara logika, jangan pakai emosional. Wah, kita negara yang, ya Anda buktikan saja, ya. Sekarang 15 tuh. Jadi yang dulu-dulu yang selalu membantah saya, yang mengatakan mencemooh saya, nggak mungkin ekonomi kita, fundamental kita kuat, ya. Terlalu banyak dengar analis di bank-bank, sekuritas, ya. Saya kasih tahu analis seperti itu, ya mereka harus berbicara yang bagus-bagus terus. Kalau enggak, mereka tidak mungkin bekerja lagi selamanya. Harus bicara fondasi ekonomi yang bagus, ya, supaya investor datang menyimpan duitnya. Ya itu sudah rumusnya, ya. Kalau saya yang di luar itu kita bicara independen apa adanya. Bahwa kondisinya memang begini. Jangan bicara hari ini memang ekspornya lagi bagus, impornya lagi bagus. Tapi kita cobalah Anda bicara ke depan. Saya nggak bicara hari ini, yang kemarin-kemarin tahun kemarin. Saya sudah bicara ke depannya. Bahwa ekonominya akan ambruk, suku bunga Amerika akan tinggi. Saya sudah bicara dari tahun kemarin, yang mereka masih belum bermimpi, tahun depan saya sudah bicara. Dan terbukti sekarang 15.000 jebol dan tidak akan turun-turun lagi. Kan saya sudah pernah katakan waktu Oktober 2021 pertama kali saya rilis
video tentang kejatuhan mata nilai tukar rupiah, saya katakan bahwa nilai 13.900 itu harga terakhir, tidak akan terjadi lagi. Dan memang benar, tidak pernah sampai ke sana. 14.000 terus, 14.500, 14.500, 15.000, sekarang 15.700. Dan mungkin juga sudah tidak ada angka 14.000 lagi. Kalau sampai sudah jadi 16.000 berarti Anda yang sudah beli di 14.000, ya Anda pasti cuan lah, karena harga tidak mungkin ke 14.000 lagi. Nah, terus 15.700, 16.000, 17.000 ke 18.000. Kalau sudah di level 18.000 berarti Anda sudah tidak mungkin melihat rupiah kita di 15.000 lagi. Begitulah, itu yang namanya keseimbangan terus. Itulah titik-titik equilibrium. Itu yang di teori ekonomi titik equilibrium. Jadi makin tahun itu makin jadi dari yang pernah saya sudah buat video bahwa dari tahun 70 sampai sekarang rupiah kita sudah melemah, sudah 5.000%. Ya. Jadi turun terus setiap tahun itu rupiah kita itu tidak pernah menguat sepanjang tahun dan tidak pernah balik. Ya tidak mungkin lagi kita balik ke 8.000, 10.000, 14.000 aja udah nggak mungkin. Ya sudah nggak mungkin. 14.000 tidak akan mungkin terjadi. Mau siapapun presiden juga nggak ada ngaruh. Ya itu titik keseimbangannya. Anda perlu tahu itu titik keseimbangan. Harga itu ada titik keseimbangannya. Maka 18.000 itu pasti itu juga merupakan mencari titik keseimbangan baru. Maka harga rupiah kita pasti 18.000. Jadi Anda bersabar saja bahwa tidak akan lama lagi hal itu terjadi, rupiah menuju 18.000. Angka-angka ekonomi yang dirilis barusan oleh lembaga terkait hari ini sudah menunjukkan bahwa ekspor kita mau migas dan non migas melemah, impor kita juga melemah juga. Berarti apa? Tanda-tandanya ini secara otentik data dan logika sudah menuju ke sana. Jadi Anda bersabar saja, 18.000 itu menjadi kenyataan. Ya, oke. Dan jangan lupa, nah kalau kita bicara tentang peluang, maka itu juga ada peluang. Nah, maka kalau rupiah kita sudah 18.000, maka indeks harga saham gabungan kita juga pasti ke level 3.588, anjlok. Maka peluangnya tidak ada di situ sementara. Jadi peluang yang ada adalah Anda harus trading di futures market. Peluangnya banyak. Anda bisa hajar itu gold futures karena harga emas itu akan turun tajam ke 1.450 US dollar per troy. Siapa 1.000 harga emas dunia itu akan jatuh dalam menuju 1.450 US dollar per troy. Siapa yang berani tantang saya taruhan di sini? Yang mengatakan harga emas dunia akan menuju ke 2.200 atau 2.300, lawan saya, kita taruhan. Ya, tekan kontrak, kita taruhan, saya bilang harga emas dunia akan menuju 1.450 US dollar per troy ounce. Ayo, berani. Jangan cuma keluar-keluar tantang taruhan. Itu baru yang jago itu berani taruhan. Ya, jangan cuma ngomong doang. Capek gitu. Harus ada yang dikorbankan. Dan juga indeks harga saham gabungan 3.588, Nasdaq ke level 5.000, Dow Jones ke 16.000, Euro sudah pasti 1.000% di bawah paritas dalam waktu dekat ini. Ya bisa ke 0,5 di bawah US dollar. Dan satu yang belum terjadi, British Pound. Siapa yang berani lawan saya? Kita buktikan semuanya. Jangan lupa trading di futures segera, peluangnya banyak di situ. Ingat, hubungi saya, Anda akan dapatkan peluang itu. Kalau Anda mau, ya, kalau Anda mau. Ini berisiko tinggi. Apa yang risiko besar itu pasti cuannya besar. Itu teori ekonomi, di mana profit yang besar diikuti dengan risiko yang besar. Profit yang kecil, risiko kecil. Jadi Anda tinggal pilih mau cuan besar apa cuan kecil. Kalau mau cuan besar, mau risiko, berarti ada risiko besar, yaitu di futures market. Hanya bagi orang yang berani, yang penakut tidak usah
hubungi saya di futures market. Oke, karena ada risikonya. Ya. Hubungi saya di email di bawah deskripsi video di bawah ini. Dan saya akan bantu Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Viralkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.